Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Arianti dengan NIM 0222068 semester 6 Universitas Linggabuana PGRI, Fakultas Sosial dan Ekonomi dari program Studi Manajemen. Dengan ini, saya akan mempresentasikan prinsip dasar evaluasi kinerja dan proses evaluasi kinerja. Dengan judul Mengubah Penilaian Menjadi Pertumbuhan, Prinsip dan Proses Evaluasi Kinerja yang Efektif di Era Digital untuk memenuhi tugas manajemen kinerja dengan dosen pengampu Bapak Angga Pramadista. Oke, di sini ada tujuan presentasi. Yang pertama, menjelaskan prinsip dasar evaluasi kinerja. Yang kedua, menyampaikan proses evaluasi secara sistematis. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman kritis terhadap pentingnya evaluasi kinerja. Yang keempat, merangsang kreativitas dan keberanian dalam menyampaikan ide. Selanjutnya, poin kedua, apa itu evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja adalah proses sistematis untuk menilai pencapaian individu atau tim dalam organisasi berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan. Adapun tujuannya, 1. Mengukur kinerja objektif. Yang kedua, dasar promosi dan pelatihan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Yang keempat, membangun budaya kerja yang sehat. Selanjutnya, poin ketiga, prinsip dasar evaluasi kinerja. Ada beberapa poin. Yang pertama, objektivitas, berdasarkan data bukan asumsi. Yang kedua, transparansi. Semua kriteria diketahui dan disepakati. Yang ketiga, relevansi. Indikator harus sesuai tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, konsistensi. Penilaian dilakukan rutin dan konsisten. Yang kelima, keadilan. Tidak diskriminatif. Selanjutnya, poin keempat, proses evaluasi kinerja. Adapun beberapa langkah-langkah umum dalam proses evaluasi, yaitu 1. Menetapkan indikator KPI. Yang kedua, observasi dan pengumpulan data. Yang ketiga, penilaian berkala bulanan atau tahunan. Yang keempat, umpan balik langsung. Yang kelima, tindak lanjut seperti pelatihan, rotasi, bonus atau coaching. Contoh KPI ialah jumlah tugas selesai, kepuasan pelanggan, dan waktu respon. Selanjutnya, poin kelima, studi kasus nyata. Di sini ada perusahaan PT Glostar Indonesia yang berlokasi di Sukabumi. Industrinya manufaktur sepatu atau ekspor brand global seperti Adidas dan New Balance. Di sini ada beberapa evaluasi kinerja yang harus diterapkan. 1. Indikator produksi harian, yaitu jumlah sepatu atau jahitan selesai per hari. Yang kedua, kualitas produk dengan rasio produk cacat dan inspeksi QC sebagai dasar evaluasi. Yang ketiga, kehadiran dan disiplin serta ketepatan waktu masuk kerja dan absen. Yang keempat, penilaian supervisor dengan evaluasi bulanan berbasis laporan. Adapun hasil evaluasinya, yang pertama, meningkatkan produktivitas harian tim produksi. Yang kedua, mengurangi rasio produk cacat atau defect rate hingga 12% dalam 3 bulan. Yang ketiga, menumbuhkan budaya disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, tercipta budaya kerja berbasis data di mana setiap departemen diberi laporan evaluasi visual atau mingguan. Selanjutnya, yang keenam, refleksi pribadi. Yang pertama, saya menyadari pentingnya evaluasi sejak bekerja di bidang teknis atau produksi. Yang kedua, evaluasi yang adil dan terbuka mendorong kita terus berkembang. Yang ketiga, setiap hasil kerja harus bisa diukur agar tidak hanya dinilai, tapi juga diapresiasi. Poin ketujuh, metode evaluasi kinerja. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, penilaian kinerja, yaitu kinerja individu dikeluarkan dalam bentuk skor atau nilai. Yang kedua, feedback, yaitu komunikasi yang terbuka antara atasan dan karyawan yang dievaluasi. Yang ketiga, evaluasi 360 derajat,
yaitu metode yang melibatkan pengukuran kinerja dari berbagai perspektif seperti atasan, tim, pelanggan, dan klien. Selanjutnya, di sini kesimpulannya. Evaluasi kinerja merupakan komponen krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menilai, mengembangkan, dan mengarahkan karyawan menuju kinerja optimal. Dalam dunia kerja modern, evaluasi kinerja tidak lagi sekadar formalitas, melainkan strategi penting untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan keunggulan kompetitif organisasi. Studi ini membuktikan bahwa evaluasi kinerja bukan hanya instrumen pengawasan, tetapi juga alat pembinaan dan pengembangan SDM. Evaluasi kinerja adalah jantung dari pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Ketika dilakukan secara objektif, adil, dan sistematis, ia mampu membentuk budaya kerja yang produktif, meningkatkan kualitas organisasi, serta memberdayakan karyawan. Mahasiswa perlu mempersiapkan diri sejak dini dengan pemahaman dan sikap yang terbuka terhadap proses evaluasi sebagai bagian dari profesionalitas dan pengembangan karir jangka panjang. Selanjutnya, yang terakhir, 9. Sumber referensi. Referensi ini tidak langsung merujuk kepada judul, tetapi konsep-konsep dalam isi diambil dari beberapa poin yang ada di bawah ini. 1. Buku. Yang kedua, jurnal akademik. Yang terakhir, 3. Regulasi kebijakan pemerintah. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kinerja dengan topik prinsip dasar evaluasi kinerja dan proses evaluasi kinerja. Jika ada masukan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini atau di video ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada perkataan atau kesalahan kata dari saya, karena saya sama-sama masih belajar. Semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.